Halo teman-teman, kembali lagi bersama Natal Investment di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas emiten yang berhubungan dengan air kemasan ya, air putih kemasan yaitu adalah Cleo dan ticker code-nya juga Cleo teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas laporan keuangan kuartal pertamanya. Oke, dari kasnya sendiri turun cukup drastis ya teman-teman, dari 23 miliar ke 2 miliar aja. Nah, cukup signifikan ya. Aset lancarnya turun, naik dari 328 miliar ke 415 miliar. Total asetnya 1,4 triliun ke 1,7 triliun naik ya. Liabilitas lancarnya naik dari 233 miliar ke 247 miliar. Total liabilitasnya naik juga dari 385 miliar ke 542 miliar. Dan total ekuitasnya naik ya teman-teman dari 1,04 triliun ke 1,24 triliun. Nah, saya juga memprediksi lah berapa total ekuitas yang akan didapatkan Clio di akhir tahun nanti, yaitu menggunakan persentase peningkatan ekuitas dari kuartal pertama hingga kuartal 4 di tahun sebelumnya. Kalau kita lihat di tahun 2022 ini ada upset 13%, 2021 6%, dan 2020 11%. Nah, saya menggunakan angka yang ya cukup rendah lah dari tahun lalu, yaitu hanya 10% saja. Hingga ekuitas yang akan didapatkan oleh Clio di akhir tahun nanti di kisaran 1,37 triliun. Oke, kita masuk ke income statement-nya. Pendapatannya naik ya teman-teman dari 300 miliar ke 350 miliar, peningkatan 13%. Gross profit-nya juga naik teman-teman dari 120 miliar ke 442 miliar, peningkatan 14%. Operating income-nya naik dari 58 miliar ke 76 miliar, 31% ya. Net income-nya naik teman-teman cukup signifikan dari 45 miliar ke 60 miliar, 32% ya katanya. Saya juga memprediksi lah berapa net income yang akan didapatkan oleh Clio nanti ya, sama seperti ekuitas menggunakan data peningkatan tahun lalu lah, tahun-tahun lalu. Kalau kita lihat di sini tahun 2021, 2022 327%, 2021 331%, dan 2020 274%. Nah, di sini saya menggunakan angka uh, cukup lebih rendah daripada tahun lalu yaitu 300% saja. Sehingga net income yang akan didapatkan Cleo yaitu hanya 242 miliar. Jika laba tahun ini laba kuartal ini disetahunkan, maka net income-nya akan 242 miliar. Oke, mari kita lihat langsung ke ini ya, cash flow-nya. Pelanggannya 300 naik ya teman-teman. Cash flow pelanggan 314 miliar ke 332 miliar. Cukup linear ya, walaupun ada jarak. Ini bagus ya. Tapi dari cash flow operatingnya turun teman-teman dari 134 miliar ke 63 miliar, hampir 50% lah turunnya. Tapi masih positif ya, which is masih good lah. Investingnya minus 81 miliar. Bagus ya teman-teman. Berarti ini menandakan lebih banyak menambah aset tetap lah, menambah aset daripada menjualnya. Pendanaannya positif teman-teman, 18 miliar ya kurang bagus ya. Ini berarti lebih banyak untuk menambah utangnya daripada membayar utangnya. Oke, oke, oke. Terus kita masuk ke valuasi rasio-rasionya. Book value-nya naik 104, PBV-nya 4,2, revenue persennya kuartal pertama 29,21, IPS-nya 5, IPS tahunannya 20 ya, menggunakan asumsi net income yang ini 242 miliar. Sama juga di setahun kan. Gross profit 40%, gila sekali ya. Operating profit 20% dan net profit 17%. Dari segi profitabilitas cukup efisien ya, Clio ini sendiri. ROE 4,8%, bisa dibilang cukup besar ya. Misalnya kita setahun kan dikali 4 aja sudah 18 persenan ya. Ini bagus teman-teman Clio ini. ROA 3,39%, bagus. DER-nya 0,4, bagus ya teman-teman. Berarti total ekuitasnya ini lebih besar daripada total liabilitasnya, bahkan 2 kali lebih lah. Sehingga kemungkinan untuk pilot ini kecil sekali lah. Current ratio-nya 1,68. Ini aset lancarnya 400 miliar, ini lebih besar daripada liabilitas lancarnya 247 miliar. Bagus teman-teman. Cash ratio-nya 0,00 sekian lah. Karena kita tahu ada penurunan jumlah kas ya teman-teman.
dari tik 23 miliar ke 2 miliar dan liabilitasnya itu 247 miliar. Bahkan ini 1% pun tuh masih ya dibilang cukup jauh lah. Mungkin ini manajemen lebih mengutamakan untuk ekspansi ya mungkin saja ya. Makanya kasnya itu digunakan semua. Oke, kita lanjut ke PI rasio 86,4, PI rasio tahunan 21, menggunakan asumsi IPS ini. DPR-nya, oh ya, selama 4 tahun terakhir itu hanya membagikan di 2020 dan 2022, teman-teman. Dengan DPR-nya di sekitar 22 persenan lah. Ya, makanya saya juga memproyeksikan berapa total dividen yang akan dibagikan di tahun buku 2023. Ya, DPR-nya 20 persenan ya, teman-teman. Kita coba 4 per lembar saham dengan yieldnya 0,93. Kecil ya, teman-teman. Bisa dibilang kecil. Oke, kita lanjut ke asumsi nilai wajarnya. Kita asumsikan growth-nya 23%. Ini, oh bukan 23%, maaf. 9% ya, kita lihat CAGR-nya saja, teman-teman. Dan ini bisa dibilang cukup konservatif ya. Kalau kita lihat kan net income-nya 19%, tapi kita pakai yang top line aja. Walaupun selama 3 tahun terakhir ini peningkatannya cukup pesat, kita menggunakan angka yang konservatif saja ya, teman. 9%, IPS-nya 20,19 yang ini. Asumsi inflasinya 6%, IPS asumsinya 21, book value-nya 104, harga wajarnya itu 125. Oke. Masih dibilang secara valuasi harga masih dibilang over value ya teman-teman. Karena harga wajarnya 125 tapi dijual harga sekarang 590. Oke, tapi eh, apa ya? Kesimpulan sementara dari saya sendiri ya, dari analisa saya sendiri itu Cleo itu perusahaan yang bagus ya dari segi profitabilitas dan efektivitas itu sangat bagus sekali ya. Gross profit 40% dan net profitnya 17% ya. Marginnya tidak terkikis cukup jauh lah. ROE-nya saja 4% teman-teman per satu kuartal. Tapi mungkin secara valuasi itu harga masih mahal ya. Mungkin dari Clio sendiri ini bisa menambah ekuitasnya teman-teman. Sehingga dari book value-nya juga terangkat berdampak juga ke PBV-nya. Kalau kita lihat PBV-nya kan 4,2 ini bisa dibilang cukup besar lah bagi teman-teman yang menganut value investing ya. Mungkin kita lihat produk dari Clio sendiri ya teman-teman. Ini Clio kita tahu lah ya air minum. Ini ada yang kecil, Clio Eco Green. Nah, ini kelebihannya Clio ya kalau apa galon itu ada handle-nya gitu. Ya, begitu aja. Mungkin kalau misalnya book value-nya sudah kecil akan menarik sekali Clio ini, menurut saya sendiri. Dan saya akan mengoleksinya kalau misalnya eh, dari segi valuasinya sudah murah. Oke, mungkin begitu aja analisa sederhana dari emiten Clio. Jika teman-teman ada pendapat, kritik, dan saran, silakan tulis di comment section. Jika ada emiten yang menurut teman-teman menarik, kalau saya akan sempat, saya akan bahas. Tulis di comment section. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih.